Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Nurul Husna, NIM 019. Saya dari kelas 6A Tadris IPA IAIN Salatiga. Di sini saya akan menampilkan video saya yang berisi tentang sejarah ruang lingkup dan peran mikrobiologi. Baik, langsung saja kita ke materinya, sejarah ruang lingkup dan peran mikrobiologi. Tugas video ini saya buat guna memenuhi nilai UTS mata kuliah mikrobiologi terapan yang diampu oleh Ibu Fani Widianti MPD. Materi yang pertama ada pengertian mikrobiologi. Mikrobiologi ini didasarkan pada 3 kata, yaitu mikro, bio, dan juga logos. Mikro artinya kecil, bio artinya makhluk hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau tak kasat mata. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Secara sederhana, mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba ataupun jasad renik. Yang kedua ada sejarah mikrobiologi. Yang pertama di era pra-Pasteur, penemuan mikroskop dan animalculus atau hewan kecil oleh Anthony van Leeuwenhoek, dan era ini disebut sebagai era abiogenesis, yakni pemanfaatan mikroskop sebagai penyelidikan. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benih yang ada di udara, dan benih itu dihasilkan oleh makhluk hidup sebelumnya. Yang kedua ada era Pasteur. Era ini memperkuat teori biogenesis, berpandangan bahwa mikroba yang ditemukan tidak tersebar merata di udara, dan juga era ini melakukan penelitian di laboratorium untuk menguji pandangannya. Yang ketiga ada era pasca Pasteur atau dikenal dengan era Robert Koch, sebuah penelitian yang mampu mengisolasi kuman dari organisme yang sakit dan menyempurnakan teknik kultur kuman serta teknik identifikasi kuman yang terisolasi. Yang keempat ada era antibiotik dan era pasca antibiotik. Di tahun 1940 sampai 1960, penemuan antibiotik dari berbagai mikroba seperti penisilin dari jamur Penicillium notatum, vaksin virus, dan teknologi sel hewan. Di tahun 1960 sampai 1975, penemuan struktur DNA double helix oleh Watson dan juga Crick. Yang kelima ada era mikrobiologi molekuler. Di era ini ada penemuan teknologi PCR atau polymerase chain reaction oleh Kary Mullis di tahun 1986. Sebagai revolusi biologi molekuler untuk pengadaan atau memperbanyak DNA, pengaplikasian dalam farmakologi, dan juga pemanfaatan oleh petani sebagai bioinsektisida yang berfungsi untuk meningkatkan hasil panen. Lanjut, kita ke materi yang ketiga ada ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang membahas dan mengkaji tentang mikroorganisme, sesuai yang telah saya jelaskan di pengertiannya tadi. Ruang lingkup penelitian dalam mikrobiologi ini meliputi pemahaman tentang sejarah penemuan mikroba, metabolisme umum mikroba, serta penerapan mikroba dalam penerapannya. Yang keempat ada peran mikrobiologi. Peran mikrobiologi sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya menyertakan 4. Yang pertama, peran mikrobiologi dalam pembuatan makanan. Dalam pembuatan makanan ini, asam laktat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan yogurt. Di bidang kedokteran, pencegahan dan pengobatan penyakit meliputi imunisasi, misalnya pada vaksinasi, proses-proses baru, karotenoid dan steroid oleh jamur Protonice. Di teknik genetika modern, pemindahan gen dari manusia, binatang, atau tumbuhan ke dalam sel mikroba, antigen dan antibodi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.